Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram alir pengolahan minyak dan gas bumi. Proses pembentukan minyak bumi ini butuh waktu yang sangat lama, sehingga diperlukan adanya usaha untuk melestarikan sumber daya alam yang semakin hari semakin menipis. Nah, minyak bumi itu terdiri dari berbagai macam campuran hidrokarbon. Ya, sebagian besar adalah kelompok alkana. Nantinya minyak bumi atau minyak mentah ini akan diproses untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar untuk kebutuhan kita sehari-hari seperti minyak tanah, bensin, reagen kimia, atau pembuatan obat-obatan. Nah, proses pengolahan minyak sendiri butuh banyak tahapan ya agar sampai kita siap gunakan. Tapi sebelumnya kita belajar dulu komposisi kimia pada minyak dan gas bumi. Ya. Kandungannya lihat dari jenis atomnya paling banyak adalah karbon. Ya. Sebanyak persen beratnya sekitar 85%. Kemudian diikuti dengan hidrogen yang sekitar 14%. Makanya nama lain minyak bumi itu senyawanya adalah senyawa hidrokarbon. Kemudian penyusun lainnya ada sedikit belerang, nitrogen, oksigen, dan logam lain seperti ferum, vanadium, nikel, dan kobalt. Nah, kegiatan pengolahan minyak bumi ini saking panjangnya itu perlu dibagi untuk beberapa tahap ya. Umumnya itu tahap upstream atau hulu, kemudian downstream atau hilir. Bisa dilihat di diagram alirnya, pertama itu dari upstream atau hulu, itu dimulai dari eksplorasi, ya, penjelajahan, mencari sumur minyak, kemudian pengembangan. Kemudian tahap produksi, pengapalan, baru lanjut ke downstream atau hilir di refinery, pengolahan. Nah, dari pengolahan ini lanjut ke depo, ditransport ke SPBU hingga kita pakai. Sangat panjang ya. Cuma yang akan fokus kita pelajari nanti adalah tahap refinery di downstream, tahap awal refinery ya. Memproduksi produk minyak bumi. Nah, kalau di sumber lain selain dibagi dua, ada juga yang membagi sebagai tiga ya. Ada upstream, midstream, dan downstream. Nah, bedanya di sini transportasi, pemipaan, pengapalan itu masuk ke tahap midstream atau antara hulu dan hilir. Nah, tahap utama pada produksi minyak dan gas bumi itu adalah, bisa dilihat dari gambar ya, ini adalah gambar dari menara distilasi. Ya. Nah, tahap utama pertamanya adalah distilasi atau penyulingan minyak bumi. Distilasinya ada berbagai macam cara, tapi yang dipakai adalah destilasi fraksional yang menghasilkan berbagai macam fraksi atau pecahan minyak bumi. Jadi satu minyak mentah itu bisa dibagi untuk berbagai macam pecah menjadi berbagai macam produk atau fraksi. Ya. Kalau dari gambar ini, pertama crude boiler ya, alat utamanya pasti ada, selain ada menara destilasi itu ada boiler atau furnace atau tungku pembakaran atau pemasakan minyak. Nah, jadi semakin ke atas ya, itu fraksi yang ringan. Fraksi ringan itu produknya gas. Ya, semakin ke bawah fraksi cair, ada nafta, gasolin atau bensin, dan kerosin minyak tanah. Kemudian ke bawah lagi ada fraksi yang lebih berat, diesel, solar, minyak pelumas, lubrikan. Kemudian paling bawah adalah fraksi residu atau yang dipakai untuk aspal. Fraksi paling berat itu di bawah. Ya. Kalau di sini untuk menghasilkan gas yang biasa dipakai untuk gas LPG atau LNG itu pada suhu 20 derajat ya, bisa menghasilkan senyawa C1 atau karbon 1 sampai C4 atau rantai karbon 4. Ya. Jadi karbon 1 sampai 4 itu dipakai untuk gas LPG dan LNG. Kemudian di bawahnya pada suhu 70 derajat fraksi nafta itu biasa dipakai untuk produk kimia, petrokimia. Kemudian di bawahnya lagi pada suhu 120 derajat itu fraksi bensin ya, untuk kendaraan mobil motor. Kemudian di bawahnya lagi ada fraksi kerosin atau minyak tanah yang biasa dipakai untuk aftur, bahan bakar pesawat. Di bawahnya lagi ada fraksi diesel atau solar, dipakai untuk bahan bakar kendaraan berat, ya, truk, bus, kereta. Kemudian di bawahnya lagi
ada lubrikan atau minyak pelumas, bisa juga dipakai untuk lilin, wax, ya. Kemudian paling bawah yang suhunya 600 derajat Celcius, ini fraksi yang berat ya. Kenapa berat? Karena banyak campuran logamnya paling bawah. Ya, jadi di atas itu gas, semakin ke bawah cair, ke bawah lagi cairan kental, paling bawah cairan kental tapi lebih mendekati padat ya, seperti lumpur. Ini sama seperti tadi ya, cuma gambarnya lebih menarik. Dari minyak mentah dipanaskan di boiler atau superheated steam yang dipanaskan sangat panas suhunya. Kemudian dipisahkan ke menara distilasi menjadi berbagai macam fraksi: gas, nafta, bensin, minyak tanah atau kerosin, diesel atau solar, pelumas, oli, parafin, lilin, aspal, dan residu. Ini sama juga. Nah, ini diagram alirnya yang lebih detail ya. Membacanya dari kiri atas, yaitu crude oil atau minyak mentah dari hasil pemipaan, pengeksplorasi dan pengembangan ya, yang dialirkan dengan menggunakan pompa. Ini ada simbol pompa ya, paling atas kiri. Kemudian pompa ini dialirkan ke simbol Higgs exchanger ya, simbol Higgs exchanger. Lalu lanjut ke minyak mentah, produk panas dipompa lagi ke desalter ya. Tapi sebelum dipompa ke alat desalter, itu dicampurkan dengan sedikit air lewat dengan valve pencampuran. Nah, di desalter ini kalau diartikan, dia itu menghilangkan salt, itu garam. R itu alat, berarti alat untuk menghilangkan garam. Nah, lebih lengkap tentang proses desalter seperti ini ya. Minyak mentah pada suhu 120 derajat Celcius, nah, ketika masuk ke desalter itu sebelumnya dicampurkan dengan feed water, air umpan ya. Nah, kemudian di desalter ini yang keluar adalah brine sludge atau lumpur garam yang namanya alat desalter, alat penghilang garam, yang tujuannya adalah menghilangkan kadar garam dalam bentuk lumpur atau sludge. Kemudian minyak yang sudah dihilangkan, di sini istilahnya desalted crude oil, minyak mentah yang sudah dihilangkan garamnya. Nah, selain garam itu ada juga di bawah yang keluar adalah untuk menghilangkan H2S, asam sulfida. Ini juga mengganggu proses selanjutnya, makanya perlu dihilangkan dengan amoniak ya, gitu. Nah, kita lanjut lagi. Setelah dihilangkan, kalau di sini istilahnya brine itu garam yang sudah dihilangkan ya. Di sini berarti minyak mentah yang sudah dihilangkan garamnya itu dipompa ya, produknya panas tadi 120 derajat, kemudian dipanaskan lagi di fire heater atau tadi namanya boiler atau tungku pembakaran atau pemanasan ya, pada suhu 398 derajat Celcius, hampir 400 derajat Celcius. Nah, baru setelah minyak mentah ini dipanaskan di fire heater atau boiler, dimasukin ke alat utamanya, yaitu menara distilasi minyak bumi atau distilasi fraksional. Karena kenapa disebut distilasi fraksional? Karena dibagi menjadi hasilnya berbagai macam produk berdasarkan fraksinya ya. Tadi ada fraksi gas, fraksi nafta, fraksi bensin, fraksi minyak tanah, diesel, pelumas, parafin, lilin, aspal ya. Kenapa bisa terbentuk berbagai macam fraksi ini? Karena dilihat dari atom karbonnya ya. Cara memisahkannya gimana? Tadi distilasi dengan perbedaan titik didih ya. Nah, titik didihnya berbeda-beda. Tadi ada yang 20 itu udah dapat fraksi gas, 40 derajat udah dapat fraksi nafta, untuk mendapatkan fraksi bensin 70 derajat, untuk mendapatkan fraksi minyak tanah 120, untuk mendapatkan ya, dan sebagainya seterusnya ya. Sampai paling panas itu 600 derajat Celcius baru dapat fraksi aspal. Nah, di sini namanya distilasi atau penyulingan atau pemisahan cair-cair berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, jadi titik didih kalau bisa mendidih, caranya dibantu dengan steam atau uap panas dari boiler. Ya. Nah, di sini di menara distilasi fraksional ada tray, ya, ada garis-garis tray ya, yang memisahkan antara fraksi uap dan fraksi cairan. Ya.
yang uap naik ke atas, ya, yang cairan semakin berat di bawah. Ya. Nah, ini tekanannya 2 atmosfer pada menara destilasi. Kemudian fraksi gas saat keluar dari menara destilasi itu lanjut ke heat exchanger lagi ya. Kemudian masuk ke alat kondenser atau alat pengembun yang mengubah fase uap minyak tadi menjadi fase yang lebih cair ya, bercair. Lalu diembunkan dengan cara air cooled, pendinginan udara. Nah, kemudian kondensat tadi ditampung di reflux drum ya. Di reflux drum ini tujuannya memisahkan antara fase gas yang akan dilanjutkan ke pengolahan gas LPG dan LNG, dan sour water, air yang ada kandungan asamnya ya, asam seperti asam sulfida atau belerang. Kemudian yang masih ada kandungan minyaknya itu di reflux atau dikembalikan lagi ke menara destilasi untuk dimasak lagi. Nah, kemudian ketika dikembalikan, di sini ada yang bisa diolah menjadi nafta. Yang nafta ini akan diolah berbagai macam produk kimia. Nah, kemudian yang dikembalikan atau reflux, minyak yang dikembalikan atau reflux itu akan dirubah ke pemanasan yang lebih di bawah lagi. Dibantu dengan kondenser lagi, ada stripper. Ya. Stripper ini sama seperti distilasi ya, cuma lebih kecil lagi. Lebih kecil. Nah, di stripper ini juga dibagi berbagai macam fraksi. Nah, fraksi pertama paling atas untuk menghasilkan produk kerosin atau minyak mentah yang biasa dipakai untuk bahan bakar jet atau pesawat aftur ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi di stripper ini menghasilkan minyak yang lebih ringan atau tadi bensin ya. Istilah namanya light gas. Kemudian di bawahnya lagi minyak yang lebih berat atau istilahnya tadi solar atau diesel, dan parafin, lilin dan sebagainya ya. Itu di stripper. Kemudian hasil paling bawah di distilasi itu adalah residu sisa minyak mentah yang kandungannya banyak logam, itu dipakai untuk pembuatan aspal. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.